هجركم رحلة هدينا حمل الإسلام بلدينا الهجركم رحلة هدينا حمل الإسلام Acara pagi ini dengan penampilan pembacaan maulid Syariful Anam dari anak-anak kelas 6 SD Udara Kota Depok. Kami persilakan. ولكن
أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua siswa yang kayaknya belum hadir semua ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang disebutkan dan sayangi, yang tak terlupakan Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Afriza SMA yang sudah alhamdulillah tepat pada waktunya hadir. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul bersama di sini di ruangan ini dan rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat-umat Nabi Muhammad yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Seperti tema yang ada dalam peringatan Maulid Nabi kita, yaitu mengenal pribadi Rasulullah dan rangka membangun motivasi anak atau peserta didik dalam belajar, ya, sesuai dengan Nabi kita ya diutus ke bumi ini, diutus ke dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hadisnya ya apa? Buistu liutamima makarima akhlak, bahwa Nabi besar kita Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak kita. Nah, kenapa kita harus mengenal pribadi Rasulullah? Karena Rasulullah kita punya karakter sifat-sifat yang baik. Karena Rasulullah, apa karakter yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW? Siapa yang bisa jawab? Ayo, karakter apa yang dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah SAW? Amanah, pintar, menghargai, menghormati, menyayangi, kemudian jujur, tidak pernah berbohong, ya,
suka menolong, apalagi tidak sombong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya luar biasa. Ustaz lihat penampilan tadi luar biasa. Ustaz teringat masa-masa ketika Ustaz kecil, ketika ada maulid seperti ini paling semangat. Tapi biasanya semangatnya beberapa menit saja. Setelah itu muak, ngantuk. Tapi anak-anak SD Rakim ini pasti semangat. Oke. Yang saya hormati Bu Haja Sufianita, mana boleh? Para dewan guru,
para wali murid, para siswa. Pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, mengenal lebih dekat pribadi Rasulullah dalam membangun motivasi anak belajar. Apakah kalian kurang motivasi? Berapa persen motivasinya? 99%. Benar itu. Berarti kalau 99% tidak ada yang ngantuk. Gimana Bu Guru? Banyak ngantuk mereka di kelas? Hah? Maka dari itu kita ambil kesempatan ini, kita lihat bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang belajar. Semangat pagi. Masya Allah, masih fokus ya? Oke. Rasulullah itu rindu nggak sama kita? Suatu ketika Rasulullah berada di kuburan, Rasulullah duduk dengan para sahabat. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah lama termenung lama. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya sangat amat rindu kepada para pecinta. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini para pecintamu? Kemudian Rasulullah mengatakan, antum ashabi wa hum ahbabi. Kalian benar adalah pecintaku, akan tetapi kalian adalah sahabatku, yang mana kalian beriman kepadaku ketika kalian melihat diriku. Sementara ada orang-orang yang belum pernah melihat diriku beriman kepadaku meskipun mereka belum pernah bertemu denganku. Siapa di sini yang sudah bertemu dengan Rasulullah? Ada? Ada? Kalau ada, dia langsung jadi sahabat Rasulullah. Ada di sini yang sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Yang sudah bermimpi bertemu dengan Abu Jahal? Gak ada juga kan? Maka Rasulullah sangat merindukan kita. Kita beriman dan percaya kepada Rasulullah meskipun kita belum pernah melihat Rasulullah. Tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sangat dirindukan oleh Rasulullah. Siapa di sini yang ingin masuk surga? Siapa di sini berarti kalau misalkan dia tidak tunjuk tangan berarti dia ingin masuk neraka? Siapa di sini? Surga apa? Surga apa? Surga Firdaus. Kenapa di surga Firdaus? Karena di surga Firdaus ada Rasul. Karena seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang sangat dia cintai. Kalau kita terlalu mencintai orang-orang yang populer di dunia tapi jauh dari Allah, kita nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut. Tapi ketika kita nanti dibangkitkan, di samping kanan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang akan mengantarkan kita di padang mahsyar, tidak ada yang mampu menyentuh kita. Malaikat tidak ada yang berani untuk menyiksa kita. Karena apa? Karena kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bangkit lagi, di samping kiri kita ada Bunda Aisyah. Ya, kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, maka kita harus banyak bersolawat kepada. Salah satu cinta atau tanda cinta seseorang kepada Rasulullah adalah ketika dia disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, apa dia ucapkan? Apa dia ucapkan? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Jadi ada Nabi yang paling ditakuti oleh Dajjal. Dajjal itu sangat kuat. Kira-kira kalau misalkan bertemu Dajjal sama iblis, siapa yang kalah? Hah? Yang pilih iblis siapa? Tunjuk tangan. Yang pilih Dajjal siapa? Yang mau ikut? Dajjal itu sangat kuat. Tapi ketika nanti Nabi Isa muncul,
ketika menatap Nabi Isa, dia akan meleleh, dia akan lari. Akan tetapi selain daripada Nabi Isa, dia tidak akan pernah takut. Bahkan Imam Mahdi pun dia tidak takut. Orang yang saleh pun ketika bertemu dengan Dajjal dia sangat takut, karena Dajjal diberikan kekuatan sebagai fitnah di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan di hadapan para sahabat, "Iyakhruj wa ana fikum." Kalau seandainya nanti Dajjal keluar dengan segala kekuatan yang dia miliki, dan aku masih hidup dan bersama kalian, kata Rasulullah SAW, fa ana hajijuhu dunakum. Aku akan melindungi kalian. Akan tetapi ketika Dajjal nanti keluar, sementara diriku sudah tidak ada lagi bersama kalian, maka setiap diri melindungi diri. Sekuat-kuatnya Nabi Isa ketika ditatap oleh Dajjal, kalah Dajjal. Tapi kalau seandainya Rasulullah ada sekarang ini, Dajjal ada, dia sangat amat takut kepada Rasulullah, melebihi takutnya kepada Nabi Isa. Jadi Rasulullah itu sangat cinta kepada kita, sangat memperhatikan keadaan kita. Bahkan nanti ketika Dajjal keluar, Rasulullah sangat prihatin kepada kita, karena banyak orang-orang nantinya yang akan ikut mengikuti. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dan tidak terikut oleh Dajjal. Di antara yang membedakan Nabi Muhammad dengan orang-orang biasa seperti kita adalah akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati kepala sekolah kita, Ibu Hajah Sofianita, atau kita biasa panggil Miss Ita ya. Miss Ita, terima kasih Bu Guru saya, Masya Allah. Saya adalah anak-anakku pasti tanya-tanya, ini ibu siapa ya? Kok ada di sini? Kayaknya belum pernah lihat ada di sini, betul nggak? Pernah lihat ibu nggak? Belum ya. Ibu adalah anak didik dari Miss Ita. Ibu dulu muridnya Miss Ita di Manjohar 1, Man 1 Johar Baru. Tepuk tangan dong untuk Miss Ita. Kita doakan mudah-mudahan Miss Ita selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan diberikan rezeki yang berlimpah, dan bisa membangun sekolah ini untuk lebih maju lagi. Amin.
Yang saya hormati para ustazah dan juga wali murid yang cantik-cantik, yang solihah, yang disayang sama suaminya. Dan juga anak-anakku sayang, yang laki-laki, yang perempuan, generasi di Indonesia yang sehat, ya, yang cerdas, yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya senang sekali terima kasih Ibu Sofianita mengajak saya untuk berada di tempat ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibacakan sholawat, jawabnya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya, coba Ibu sebut. Memperingati Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah-wajah dari anak-anak kita, ibu-ibu semuanya, wajah-wajah anak-anak kita ini hasil didikan dari para ustazah dan dikepalai oleh Ibu Sofianita. Ini wajah-wajah calon-calon pemimpin ini. Saya melihatnya mereka antusias sekali. Ketika ada yang berbicara tadi barusan Afrizal berbicara, semua menyimak, semua antusias mau menjawab, ya kan? Semua antusias mau menjawab. Kenapa coba mau menjawab? Satu, karena apa? Mau dapat hadiah. Yang kedua, karena tahu jawabannya, ya. Kenapa tahu jawabannya? Karena kalian cerdas, ya. Siapa yang cerdas? Kita semua. Siapa yang cerdas? Kita semua. Makanya kalian mau menjawab, masya Allah. Ini kelihatan banget Miss Tita, ada yang jadi calon presiden, calon wakil presiden, calon menteri kabinet, ya. Ada calon ketua lembaga tinggi negara, ketua MPR DPR. Ada juga calon duta-duta besar. Di Indonesia ini direncanakan akan Indonesia menuju Indonesia sehat tahun 2004. Berapa? 2004. Artinya 45. Tahun emas 2004. 45. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita tadi diberikan materi yang bagus sekali oleh Ustaz Afrizal tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini Ibu tidak lagi bicara tentang Nabi Muhammad, tidak lagi bicara soal Maulid, tapi Ibu pengen cerita, boleh? Boleh nggak? Oh ibu telah wanita, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Terus melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Bener kan? Mengandung, mengandung lagi, melahirkan lagi. Kalau anak ketiga yang akhir mengandung lagi. Jadi nih, ketika tadi saya melihat ada ustazah cilik di sini, siapa teman-temannya tadi? Siapa yang tahu? Siapa? Aisyah. Tadi Aisyah itu siapa ya? Nama siapa ya? Nenek. Aisyah siapa? Siapa dulu? Benar bilang Nabi. Coba siapa yang tahu Aisyah itu siapa? Jadi saat itu ibu terngiang lagi, ya Allah, 45 tahun yang lalu saya mirip seperti Aisyah berdiri di sini mau ceramah. Nah, mau nggak jadi orang yang sukses? Mau nggak terus bisa ceramah? Mau. Kuncinya adalah belajar. Kalau waktunya azan masih boleh main HP nggak? Kenapa ibu selalu bilang lihatnya ke depan? Kebetulan
ibu adalah pengajar public speaking. Jadi kalau kita bicara sama orang lain, seperti tadi dipraktekkan sama Ustaz Afrizal, bagaimana Rasulullah SAW kalau berbicara sama orang lain itu badannya berhadapan, mukanya berhadapan, matanya juga melihat. Jadi jangan kita bicara anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar tentang taharah. Belajar. Gak didengar. Jadi kalau bicara ke depan, tatap matanya, lihat audiensnya ya. Halo. Jadi kalau teman-temannya tadi bilang, yuk teman-teman boleh loh main HP, tapi harus ada batas waktunya. Mendidik anak-anak. Kita bisa melihat anak-anak ini alhamdulillah pada jam segini duduk dengan pakaian-pakaian muslimah. Kita harapkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan sampai akhir hayat mereka masih menggunakan pakaian religius ini. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita semuanya mampu mencetak anak-anak yang soleh dan solehan, anak yang membanggakan, anak yang menjadi agent Islam kemanapun mereka berada. Karena kalian melangkah kemanapun membawa nama Islam. Jadi hati-hatilah, mari kita sama-sama menjaga diri kita untuk tetap menjadi anak yang soleh dimanapun kalian berada. Ibu doakan kalian menjadi anak-anak yang sukses. Ilmu punya diawali dengan adab, ya, dengan akhlak. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi sebanyak apapun ilmu yang nanti kalian dapat, akhlak dan adab harus dikedepankan. Mungkin itu saja ya Bu Misita ya, barangkali yang bisa saya sampaikan di hadapan anak-anakku tercinta, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan berkah selalu di dalam mendidik anak-anak kita semuanya. Doakan juga sekolah ini terus menjadi manfaat untuk banyak orang, mencetak generasi-generasi yang berkualitas sehingga mampu berperan untuk pembangunan Indonesia ke depan. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi ada olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat! Don't forget the food. Gitu juga nih. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar